Kali ini kita akan membahas tentang interferensi dari gelombang. Kajian gelombangnya adalah kita akan masih ungkapan gelombang elektromagnetik. Untuk yang pertama adalah jika kita punya suatu gelombang, ini satu vektornya, kita dalam arah X dan arah variabel T, kemudian ada sumber gelombang lain, ini X dan kemudian T, masih dalam satu arah ya. Kemudian mereka berdua ini bertemu, dua sumber yang terpisah bertemu pada suatu titik, misalkan titiknya itu adalah PX. Mereka masing-masing sumbernya misalkan S1 di mana XT. Sumber keduanya XT. Seperti ini. Nah, kita menggunakan superposisi linier. Artinya ada batasan-batasan yang kita punya. Salah satu batasannya adalah di mana titik pertemuannya, titik P akan menerima gangguan yang merupakan resultan dari kedua gelombang pertama dan gelombang kedua ini. Nah, sehingga kita dapatkan resultannya X vektor T sama dengan E1. Superposisi itu kan hanya penjumlahan seperti itu aja ya. Penjumlahan sederhana ditambah E2. Ya, oke, dari sini dapat kita gambarkan seperti apa. Sumber yang pertama, source yang pertama, ini X vektor. Kemudian ini source kedua kita buat sederhana saja agar dapat tervisualisasikan dengan jelas. Ya, seperti ini. Mereka datang kemudian bertemu di titik P. Selisih jaraknya yang kita dapatkan X minus X1 atau R1. Ini X minus X2 atau ini R2. Nah, ini yang disebut sebagai superposisi linier, sehingga dia bisa saling menguatkan atau nanti jadi bisa saling destruktif. Nah, rapat daya akibat dua medan yang menjalar pada titik P ini ditentukan oleh yang namanya vektor pointing. Tentu kalian sudah pernah mendengar yang namanya pointing. Jadi kalau gelombang elektromagnetik merambat, dia membawa daya yang dihantarkan vektor pointing N yang berkaitan dengan medan listrik berhubungan dengan osilasi ya kan, karena gelombang itu kan getaran yang melambat, osilasi dari E1 dan osilasi dari E2. Osilasinya dia tinggi sekali, misalkan kalau untuk gelombang elektromagnetik iyalah panjang gelombangnya berarti sekitar di 10 pangkat 14 Hz. Jadi tak kasat mata ya. Nah, kemudian hasil deteksi rapat daya tersebut, kalau hasil deteksinya kita tentu tidak mendapatkan masing-masing harga N, tapi didapatkan harga rata-rata seperti ini, yang juga dikenal sebagai iradiansi.
iradiansi atau dalam istilah lainnya disebut flux, perubahan dari flux radian. Oke. N rata-rata ya. Di sini kemudian bilangan real aja. Bilangan realnya ini kita definisikan setengah, rata-ratanya setengah. Kalau kita sempat membahas ya, kemunculan setengah itu dari integral yang sinus kosinus tersebut. Real dari E kali konjugatnya ya, konjugasinya, sehingga nilainya bisa bernilai real. Nah, dari ungkapan ini dari persamaan ini kesebandingan antara intensitas gelombang, kita akan mencoba intensitas gelombang yang diterima pada titik P itu sebanding dengan kuadrat. Sehingga lebih rincinya kita tuliskan sama dengan intensitas sama dengan dari harga rata-rata real, mana medan E T-nya dikali real medan dari E T-nya. Kita sama juga kita ringkas setengah dari harga rata-rata dari E kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada penjelasan kasus untuk idealismenya jika P itu cukup jauh. Jika P itu cukup jauh dari jarak sumber, cukup jauh dari S1 dan S2 jarak sumber, sehingga gelombang berasal dari kedua titik tersebut dapat diungkapkan menjadi gelombang datar. Nah, dari jauh seperti ini dianggapnya menjadi gelombang datar satu dimensi. Nah, jadi ada penyederhanaan ya, sehingga biar bisa dicari solusinya. Gelombang datar satu dimensi. Dengan arah amplitudo tetap. Dengan arahnya itu dan amplitudonya tetap. Amplitudo tetap. Oke. Dengan arah dan amplitudo tetap. Sehingga kita dapat tuliskan, maka pada titik PX, titik pertemuan dua superposisi linear itu dapat kita tuliskan menjadi E1 XT E10 karena dia ini persamaan gelombang, fungsi gelombang omega 1T minus K1 R1 ditambah posisi awal. Kemudian E2
E2 dalam arah X, T sama dengan E20 amplitudonya, E I omega 2. Tidak perlu bingung ya, ini ungkapan gelombang harmonik biasa. K2 R2 ditambah K2. Nah, intensitas yang diamati adalah harga rata-rata menurut persamaan tadi ya sebelumnya yang kita lihat, real dari E kali real E setengah rata-rata dari, karena superposisi kan ya penggabungan keduanya, dikali konjugatnya. Artinya konjugatnya itu kalau misalkan ininya berbentuk I imajiner I agar hilang, berarti ini minus I, seperti itu ya. Dalam Fismat kalian sudah belajar. Kita dapatkan sama dengan setengah silon E10. Nah, jadi lebih ringkas. E20 real. Saya tulis di bawahnya sini. Ya. Atau lebih sederhananya, kita singkatkan intensitas sama dengan I1 tambah I2 tambah rata-rata dari I1, I2. Rata-rata dari I1 dan I2 dengan I1 sama dengan real I titik yang ke I misalkan ya kan, yang ke I kali konjugatnya per 2 atau sama dengan I0 dibagi 2. Nah, I-nya kita bisa isi nih. Mau I yang 1, 2, 3, jadi kumulatif ya. Nah, ini dia yang disebut sebagai linearnya itu. Nah, kalau misalkan kita campurkan, misalkan I1, 2, maka sama dengan real dari muka gelombang yang E1 kali konjugatnya. Nah, suku terakhir ini disebut sebagai suku interferensi dan melukiskan pola variasi intensitas gelombang. Suku terakhir
Suku terakhir yang seperti ini nih. Nah, tadi udah, ini udah ya. I1, I12. Nah, sehingga kita jabarkan, dapat kita jabarkan I12 2 kali akar I1 I2 E10 E20 rata-rata harga kos di mana ininya akar 2i ininya yang ke 10 gitu ya. Ya kalau masing-masing kita buatkan i, ini kan ini ya. Sebenarnya ini itu kan kalau diuraikan ya masing-masing ya. 2i1 kali ini kan, ini 2 akar I2 kali ini kan, ini. Jadi kalau dikalikan, keduanya akan menjadi ini. Ya. Atau bisa dituliskan juga 2 akar I1 I2 cos itu ya. Itu juga bila EI0 sejajar. Karena tidak ortogonal, tidak tegak lurus. Makanya tidak ada konjugat-konjugatnya. Dengan tetanya sama dengan omega 2 dikurang omega 1 T minus K2 R2 K2 R2 K1 R1 ditambah 2 1. Ini hanya penjumlahan dari sudutnya. Ya, kita dapatkan seperti itu. Jadi intensitas ya berkaitan sama intensitas dari kedua sumber gelombang. Ini interferensi, konsep awal interferensinya dengan konsep superposisi linier. Ya, kemudian kita mulai masuk ke interferometer, pembuat atau pembentuk interferensi pembelah muka gelombang. Ini menurut ciri pokoknya, interferometer dapat dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama terdiri dari interferometer pembelah muka gelombang atau wavefront splitting wavefront muka gelombang. Nah, dalam sistem tersebut, kedua berkas gelombang yang berinterferensi diperoleh dari sumber gelombang tanpa mengurangi intensitasnya. Jadi intensitasnya dibiarkan saja dianggap sama, tidak dikurang-kurangi. Nah, kategori kedua
eh, pembelahan amplitude. Nah, artinya amplitudo ya, amplitude splitting. Nah, dalam kasus ini eh, diperoleh dengan membagi intensitas gelombang semula. Kedua gelombang yang sumber itu berinterferensi diperoleh dengan membagi intensitas gelombang semula. Kalau tadi intensitasnya tidak dikurangi, sekarang dikurangi. Nah, kedua jenis interferometer ini nanti kita coba bahas ya. Untuk yang pertama adalah interferometer Young. Interferometer Young. Di antara semua interferometer untuk kategori pertama, yang pembelah muka gelombang, contoh yang paling terkenal ada interferometer Young. Prinsip kerjanya nanti kita lihat, kita gambarkan. Nah, dalam eksperimen Young, hasil interferensinya diamati pada layar yang berjarak, L-nya itu jauh ya. L-nya itu berjaraknya dianggapnya jauh sekali daripada lebar antar celah. Jadi untuk konfigurasi eksperimen ini, jadi untuk eksperimen Young ini, kita menggunakan pendekatan aproksimasi medan jauh. Jadi medan listrik maupun medan gelombang elektromagnetiknya memenuhi aproksimasi medan jauh. Jadi dianggapnya ada beberapa pengidealan for field. Kita gambarkan ya. Ini sumbu utamanya. Kemudian ini di sini ada percobaan kayak seperti ini ya. Ini kan sumber celah. Ini ada sumbernya. Kemudian di sini ada splitting. Ini saya gambarkan besar. Dalam buku pun digambarkannya besar, jadi bukan keadaan eksperimennya ya. Ini biar untuk visualisasinya aja agar mudah dilihat. Oke, nah ini jika ini jarak layarnya. Nah kan tadi dibilangnya kan ini jarak layarnya dari celah itu kan. Ini disebut sebagai L. Harusnya kan jaraknya jauh banget ya. Perbandingan antara kalau kalian eksperimen kan jarak layarnya itu kan jauh dibandingkan pembagi gelombangnya kecil. Mungkin kalau dijabarkan secara keseluruhannya ini pembagiannya splittingnya ini layarnya. Jadi rasionya jauh sekali. Tapi untuk penyederhanaan gambar kita lihat seperti ini saja. Nah ini ketika satu sumber kemudian melalui dua lubang atau ini sumber pertama, ini sumber kedua dengan masing-masing jarak. Ini sumber yang pertama, sumber yang kedua, ini adalah D. Gitu ya. Kemudian di sini ada muka gelombang. Nah, ini dia. Dianggapnya ini disebutnya muka gelombang ini seperti ini. Nah, jadi gelombangnya ini seperti ini. Kalau kalian melihat riak air gitu ya. Tuh, nah ketika dia masuk ke sini nanti akan ada muncul riak lagi.
ini akan muncul riak lagi. Nah, seperti itu. Maka di sini ada beda lintasan. Ini sumbernya ya, ini ke titik. Ini titik P. Nah, kemudian riak ini menjalar ke sana. Oke. Nah, yang sini sih sebenarnya ini kemana-mana. Nah, kita akan menginginkan superposisi linear. Kita mencari dari dua sumber. Ada satu yang ke titik P-nya. Oke, dari S1, sumber 1 dan sumber 2, ini tentunya ada beda lintasan ya. Nah, sepanjang apa? Ini ya. Sepanjang lintasan ini. Sehingga di sini kita warna biru ya, sudut-sudutnya. Kita lihat sudutnya ada mana aja. Pertama, sudut ini, theta, ini sama dengan sudut ini, theta. Kemudian kalau ini kita luruskan, ini sama, theta. Ini juga kalau kita luruskan, ini theta 2, ini theta 1, berbeda-beda. Mana yang sama, mana yang berbeda. Oke, ini jarak R1. Ini R1 dari sumber 1, ini R jarak 2. Titik P ini taruhlah misalkan nanti apa terang gitu ya. Y, nah ini titik 0-nya. Oke ya, ini gambar ini sudah kalian kenal dari SMA juga ya. Konfigurasi interferensi dua celah. Nah, kita dapatkan dalam aproksimasi ini selisih lintasan gelombang yang menjalar R1 R2-nya sama dengan delta R. Delta R kita peroleh sama dengan R2 dikurang R1. Ini sama dengan D sinus theta. Oh, dari mana tuh D sinus theta ini ya? Sebenarnya beda lintasan kan ini ya. Kalau ini kan panjangnya dari titik sini ke titik sini ya. Sama aja dengan R2. R2 dari titik sini sampai sini. Tapi R2 ada daerah tambahan nih. Daerah ini. Nah, daerah tambahan ini apa misalkan? Taruhlah misalkan kita sebut sebagai X. X ini isinya apa sih? Ini kan sisi depan sama sisi miring ya. Sin demi. Berarti kalau kita dapat sin theta sama dengan depan X bagi miring. Miringnya D. Maka X sama dengan D sin theta. Oke, jadi selisih jaraknya segitu ya. D sin theta. Nah, kemudian gelombang tersebut berpolarisasi linier, artinya dia searah semuanya, sumber 1 maupun sumber 2, dalam arah tegak lurus perambatan. Jadi bentuknya tadi muka gelombang ya. Muka gelombangnya tegak lurus. Pada bidang kertas artinya bidang tuliskan. Sehingga kita anggap frekuensinya omega 1, sumber 1, omega 2, sumber 2 sama dengan omega. Sehingga kita dapatkan masing-masing tulisnya untuk sumber 1, E1 XT sama dengan E10 sama seperti tadi ya, omega T minus K-nya bilangan gelombangnya sama.
tambah omega 1. Kemudian untuk E2, X, T, E2 0, I omega T, K, R2 tambah. Nah, maka perpaduannya di titik P, kita dapatkan E yang baru pada titik P, XT, E10, E, I imajiner. Yang beda kan ITA1 min K, R1, ya nggak? Ditambah E20, I theta 2, K, R2, E, I, omega T. Ini kan yang sama ya. Nah, karena sumbernya dianggapnya sama kan, E10 itu sama saja dengan E20 sama dengan amplitudo. Nah, ini berlaku pada persamaan sebelumnya, di mana pada persamaan sebelumnya itu intensitas delta R, intensitas itu setengah kali dari rata-rata E X T, rata-rata ya. Kemudian sama dengan 2 I0 1 ditambah cos. Ini kalian bisa uraikan lagi dengan aturan sinus cosinus secara mandiri. Ini saya langsung tuliskan saja. Ya, ini ya. Gimana tadi penjumlahan ini dengan aturan. Sehingga kita dapatkan I delta R 4 I0 cos kuadrat theta I2 K delta R per 2. Dengan I0, ini I0-nya ini sama dengan ya E0 kuadrat per 2 ya. Nanti bisa muncul angka 4 ini dari mana? Dalam persamaan di atas. Kemudian delta T sama dengan theta 2 minus 1. Nah, tentunya delta R-nya sama dengan R2 dikurang R1. Nah, kemudian kita substitusikan nih. Ini bukan plus ya. Ya itu minus. Kemudian kita ganti nih, ada delta R-nya ya. Sehingga kita bukan dalam delta R lagi, tapi dalam sudut. Kita sama dengan I. Apa? I
maksimum kosinus kuadrat radian pi d sin. Ingat konstanta gelombang, kalian bisa uraikan saja, di mana I max-nya sama dengan 4I0. Ya, kita dapat intensitas berhubungan sama ini ya, berdasarkan sudut. Nah, ini seperti ini. Apa beda lintasan. Oke, sehingga menarik ini. Kalian akan mendapatkan I dalam theta itu bernilai 0, artinya destruktif, ketika apa coba? Ketika D sin theta-nya itu memenuhi setengah, ya kelipatan nggak full 2M tambah 1/2. Ini kalau kalian fisika dasar ya, interferensi kan seperti ini ya. Dengan M-nya mau 0, mau ke 1, mau ke 2, dan seterusnya. Intensitas atau interferensinya akan bernilai konstruktif atau nyala terang bukan gelap tapi garis terang I max ketika D sinusnya bernilai apa? Full panjang gelombang dengan M-nya moda yang gelombang yang 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya ya. Kalian tentu masih ingat pada saat fisika dasar, jadi kalau secara penguraian gelombang elektromagnetik, kalau kemarin kan secara geometrik ya garis. I maksimum ketika didapatkan selisih lintasannya adalah sepanjang 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Jadi intensitas pada semua posisi konstruktif, semua intensitasnya besar atau 4 kali I0. Dan mau destruktif kan berarti kalau yang saling bersuperposisi linearnya mengurangi, maka nilainya akan 0. Ya, kan terang gelap ya. Garis terang, gelap kalau lingkar. Pola-pola fringy seperti itu kalau misalkan kalian percobaan kan terang garis gelap, terang gelap seperti ini kan ya. Pola terang gelap. Nah, ini yang intensitas P4I0, ini yang 0 seperti itu. Nah, kalau dalam separasi atau pemisahan sudut antara garis terang dan gelap berdampingan yang berhimpitan itu kita dapatkan sehingga D cos theta dikali berapa selisih sudutnya itu ini ya 1 lambda. Nah, kemudian kita mengetahui untuk mendapatkan Y, yaitu jarak antara terang pusat, Y itu Y yang mana Y? Kita lihat, kita mundur dulu. Yaitu, nah ini dia Y. Yaitu jarak dari ini sampai sini ya, misalkan terang pertama. Y-nya itu sama dengan L dikali tangen theta. Dengan jarak ininya, kalian bisa coba uraikan lagi. L per kosinus. Kalau jarak antara garis terang terdekat atau garis gelap terdekat adalah Y cos theta per E dikali delta. Kalian bisa uraikan. Dapat dari mana? Nah, kemudian karena rasio antara jarak celah sama layar jauh banget, kan layarnya kan seperti ini ya. Jadi kalau kalian nembakin sinarnya tuh seolah-olah kayak lurus aja.
gitu kan? Sehingga kalau lurus aja itu berarti tetanya kecil. Nah, kalau tetanya kecil, sehingga pendekatannya kosinus tetanya itu mendekati, dianggapnya nilainya 1. Sehingga pernyataan delta Y, jarak terang terdekat atau gelap terbetat sama dengan L per 1 dikali delta lambda atau sama dengan L kali delta theta. Nah, sedangkan kita mengetahui delta theta itu tadi apa? Delta theta sama dengan D cos theta kali delta theta, ini kan sama dengan lambda ya. Maka kita masukkan L bagi 1 L delta theta, ini tinggal dirubah aja ya, berarti lambda dibagi D cos theta. Masukin lagi theta 1. L dibagi D kali lambda bagi 1. Sehingga jarak terang terdekat itu sama dengan L dibagi D kali lambda. Nah, ini perumusan fisika dasar yang sering kalian jumpai, yaitu konsep pengidealan. Ya, jadi kalian mendapatkan, kita sudah untuk membuktikan bahwa celah pembagi muka gelombang ini interferometer pembagi gelombang. Nah, kita dapatkan jarak terang terdekat adalah seperti ini, hanya rasio dari panjang gelombang yang kita pakai, panjang layar sama panjang celah. Jadi kita tidak perlu mengukur-ukur sudutnya. Itu saja, terima kasih.